Nah, beberapa kali mungkin kita melihat untuk pertama ya, untuk team fight-nya mereka emang benar-benar lepas banget untuk chance mereka ketika mereka sudah bisa untuk mundur melepaskan objektif tapi menukarkannya dengan banyak hal yang mungkin lebih worthy. Tapi ternyata ketika mereka overextend dan melakukan hal yang serupa kembali, mengingat itu udah sempat kita mention loh di video yang pertama tadi ya, soalnya overextend, misdecision, tapi ternyata terjadi kembali. Dan sekarang menutup Roger, apakah akan menjadi sebuah solusi yang dimana padahal biasanya Roger di first pick? Aku langsung merubah pandangan aku yang mungkin tadi sempat melihat dalam saat kelas terhadap yang besar dan galing ini untuk menutup Karagiota. Kita bisa coba balik sedikit reverse psychology, apa ternyata ini akan untuk mengamankan Skylar untuk hero-nya terbang. Itu bisa. Nah, lihat jatuhnya lah. Sama lagi aku ngeliat juga memang dari Ryoto ini tuh ketahuan banget dengan asisi gameplaynya, memaksa jungle lawan apa siapapun lah kan jungle main dengan hero yang gak nyaman. Itu udah satu. Ya, bukan apa-apa nyaman Ya, sebenarnya hero yang minimal bisa di hit. Link Hayabusa ini kan kadang agak sedikit susah untuk di hit kan jatuhnya. Tapi kalau misalkan kayak Nolan contohnya mungkin kan, atau hero-hero assassin lain, kayak Fanny, itu tuh pasti targetnya masih dipukul gitu. Ini harus mainin game-nya dulu sih first pick-nya. Kan ya kayak Karena balik paling lagi, ya balik ke Aurora lagi kalau memang konsepnya mantap silakan. Iya. Kan balik lagi, jangan lupa Aurora di arah Trixie dong. Karena sampai sekarang baru arah itu karena lu Betul. Jadi kita akan melihat di mana juga kondisinya kembali di repick di 2 pick dari RRQ ini menandakan harusnya gameplaynya udah mulai kelihatan sih. Gameplay execution udah mulai kelihatan sih, Profesor. Yang tadinya apakah nanti akan sama ya untuk Julian dan juga Moskovnya dari Rebellion. Karena tadi udah sempat kita lihat dan memang Persvar sendiri sempat ngegrafin untuk Julian dan juga Moskov dengan mid game-nya, early game-nya masih bisa dibawain sama Julian dan ternyata nggak berjalan dengan maksimal sehingga dia menjadi kendala juga di awal tadi. Dan mereka langsung skill player terlebih dahulu sama Julian. ini 3 pick yang sama sebetulnya. Ya, 60% sama. Ya, masalahnya di Teres dia match juga sebenarnya untuk Rebellion. Dan apa? Oh, ini nggak usah pakai flex lagi karena mereka sudah menutup ke arah Roger. Alpha mereka sudah win. Kita tahu siapapun nanti sekalipun Elislan EXP nggak ada alasan untuk nggak bisa dimakan. Ya, front to back ini pilihan yang tepat banget sih sebenarnya untuk RRQ. Dan ini harus diantisipasi jujurnya dari Rebellion sendiri. Karena mungkin dan carry salah satu itu yang menurut gue ini front to backnya bakal Ya, kayaknya karena lebih stabil sih buat Araki Yoshi. Melihat ada Terisla, Julian juga yang jatuhnya kayak one dimensional banget. Dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar dalam tiket besarnya. Sehingga ini yang buat Alpha ini makin mudah untuk menangkap dengan menggunakan Spear of Alpha-nya. Moskov T-Band juga. Mungkin teman-temannya Rebellion nggak mau karena split push kali ya. Ketika nanti 4 hero dari Araki Yoshi-nya kuat banget untuk melakukan team fight panjang. Karena kan udah ada Aurora, Edith, Alpha. Tambahin lagi satu roamer, ini bakal jadi draft yang solid banget untuk team fight di area Turtle. Maka gue lihat kalau memang dari Rebellion ini pengen pakai yang lawan front to back-nya, ya dia harus mulai bikin roamer yang memang bisa durability gitu loh. Dia nggak bisa lagi kayak tadi yang satu tiket maju udah langsung selesai. Ya, yang one way ticket, one dimensional game plan itu kayaknya eksekusinya bakal ketangkap semua sih sama Edith dan juga Aurora. Jadi mereka nggak bakal punya ruang yang bisa escape. Sekarang high loss juga di main lihat. Karena dengan adanya high loss mungkin akan muncul hero seperti Xbox dan itu akan ngebuang banget satu slot pick untuk Araki Yoshi terutama. Iya, dan kalau untuk Alpha juga memang true damage. Tapi masalahnya Hylos darahnya itu yang banyak, bukan defense-nya yang kuat, darahnya yang banyak. Darahnya karena kan darahnya banyak berarti defense-nya dia melihat dari antar tank lain. Iya. Defense-nya melihat dari antar tank lain memang darahnya tebal banget aja. Ya, semua gara-gara pasifnya ya. 1 poin mana sama dengan 1,5 HP untuk high loss. Makanya nggak heran sekarang kayaknya di rank game atau bahkan di level MPL high loss ini jadi opsi yang sangat-sangat manis untuk dibawakan. Oke, so last pick. Last pick. pick dari Rengar Siharit. Dia lepas mantan ya? Udah cukup menantikan sekarang yang harus jujur. Iya. Tapi nggak ada referensi gameplaynya. Jadi datanya pun nggak ada. Kita butuh itu. Mungkin dari by script kali ya.
Ya siapa yang tahu nggak sekarang Skylar lagi spam karir. Ya tapi ya balik lagi sebagai etika yang kita harus jaga, mungkin sekalipun Profesor KB atau Lima atau saya dapat data script ya, memang itu yang tidak bisa kita munculkan di publik. Benar. Ya jelas. Nata di front to back ini udah kelihatan banget dengan Aurora sama ini. Iya, kan udah Cuma kelihatan. front to back. Udah kelihatan dari awal mereka ambil 3 pick atas, ini udah kelihatan banget kalau mereka nanti pasti bakal bermain dengan pick off lagi. Tapi mau Franco mau Kaja pun ini bisa dibawa ke iya itu dia. Tapi mereka akan coba flex terlebih dahulu dari editnya, just in case nanti mereka membutuhkan EXP untuk bisa mengatapkan. Karena tadi kita nggak lihat Iya. ada arah dulu di sana. Nanti mereka akan siapkan kembali. Nah, menurutku hero yang paling cocok di sini cuma Lolita untuk roamernya. Karena Lolita bisa ngebalikin semua damage yang diberikan sama Nathan. Boleh ada edit juga sebenarnya bisa dibalikin kan. Iya. Halnya. Tapi kalau misalkan ini nggak mau dibawain Lolitanya, menurutku ya harus hero badan yang badan banget sih di depan. Hapus Vengeance. Hapus Vengeance, tenis aja romer lagi. Kalau mau lapu-lapu gitu kalau saat ini tenisnya nomor lagi. Gatrix dan Kaja Pitok ternyata. Akhirnya seperti yang aku bilang, aku lebih suka kalau mereka udah punya power ABCS, kenapa nggak mainin itu? Iya kan? Tapi akhirnya mereka mainkan itu, cuma sekarang kombinasinya cukup oke. Mereka lihat bisa instan dengan ada Matrix dan kondisi dari tim Arakyo harusnya langsung switch sih bro. Mereka harus gimana caranya pakai edit di EXP, ROM-nya ini yang bisa mengantisipasi pergerakan Stella. Sama. Iya, Libra. Mereka langsung switch. Yang mungkin tadinya editnya bisa taruh di ROM. Iya. Ini juga sebagai counter Kaja nih. Ketika ada yang ditarik, Bufra itu bisa masuk untuk pola damage-nya. Tapi kombinasi dari KB, Kaja, Matrix ini benar-benar mematikan sih kalau kayak di level 40. Mereka ready untuk jalan berdua. Iya, bisa pakai Bennett Rage juga kan. Damage yang bisa dihasilkan bahkan lebih dari 2000. Sehingga hal tersebut yang mungkin akan menjadi kendala, tapi sekaligus advantage bagi teman-teman dari Rebellion ketika memang mereka ingin bermain dengan pick off. Kaca pick, apakah akan menjadi solusi ketika melawan kawanan para Raja Muda? Oke, memang di game yang kedua akan lebih menggemaskan dan juga ingin penasaran karena ini adalah terakhir match point keempat yang akan kita Memuaskan sekali ya dengan setup yang berbeda lagi dari Rebellion kali ini. Front to back melawan front to back, pick off dilawan dengan pick off. Mampukah Sebantai menahan Raja baru kita? Rebellion gak opsi selain bangkit di game yang kedua untuk mengejar game ketiga, atau mereka akan lebih tenggelam. Dan bahkan RRQ dengan line up kemenangan mereka, mampukah mereka terbang lebih tinggi di klasemen? So, lane of down, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, ya match point ya. Satu langkah lagi nih dari Raja-Raja muda kita untuk mengungguli dan naik lagi dari klasemennya. Masalahnya dengan hero yang gak terlalu berbeda sebenarnya. Sama, tapi metodenya yang beda. Rebellion, mereka membawakan sesuatu yang harusnya mereka pakai dari Iya, pick off metode yang tadi sempat dimention sama Ranger Mas, atau kaitin biar nanti RRQ nggak main berlima, intinya begitu sih Aku sebenarnya. nggak setuju Kating, tadi sempat berbicara dengan Profesor, tapi karena aku nggak melihat game plan eksekusi dari RDL untuk berani di engage itu. Mereka nggak punya exit plan ya Profesor. Jadi kenapa nggak mereka agresifin balik aja dengan Tapi ngomong-ngomong soal exit plan sekarang, kayaknya udah ada exit plan juga nih buat OCS karena dia bawain Warriors of Together. Jadi walaupun nanti dia bakal flicker Divine Judgment, pasti bakal ada flicker dalam kurun waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan Idok sebagai perbandingan atau Romer. Kan masih ada masalah di sini. Oke, kami lihat di pasar depan sana, mereka kembali keluar secara bakat, sosok dia berusaha menentukan Me. The still off, part of the first block. He's looking for double kill di tangan dari seorang Skelar. Hampir saja membawa Skelar langsung punya power comp yang tinggi. Dan lihat, decision making yang dilakukan Rinsya. Ini benar-benar terlalu berani dengan kondisi dia bisa di-pick off oleh sosok Kaja nantinya dalam 2 menit ke depan. Ini yang gue bilang tadi sih, masalahnya ada di midlane. Clear bareng di midlane itu loh, yang belum ada solusinya. Jadi orang-orang kan akan selalu jalan duluan. Format kick dari RRQ. Sementara Rebellion harusnya berdua bahkan. Wow. Dan tadi Spear of Alpha-nya dari Susujin dia tahan loh. Karena dia nungguin dulu tactical repositioning dan flicker dari Matt. Karena dia tahu kalau misalkan Beatrix-nya udah nge-dash, ya udah. Itulah saat dan timing yang tepat akhirnya dia bisa menggunakan satu Spear of Alpha-nya. Dan sekarang Swallow mau nggak mau harus clear bareng lebih cepat lagi bareng sama WCS. Karena kalau misalkan dia misah-misah nih untuk early plan-nya, untuk mid lane plan-nya, mereka bakal selalu ketinggalan langkah seperti yang Link bilang, dan ini akan jadi keuntungan buat Idok karena dia bakal nge-camp duluan juga. Oke, informasi telah didapatkan berjalan ke depan sana. Kas udah langsung patah di kondisi dari Tyrant yang memasakkan terlebih dahulu. Di mana dapat terjadi, Idok akan berhasil menjadi point kill pertama, tapi nampaknya Kas bersama dengan kawanan lainnya
berhasil dipukul mundur karena mereka nggak punya badan untuk garis depan. Sedangkan Malfoy dan Futsuji bisa melenyapkan dan menolak siapapun yang ada di depan sana. Oke, menang level sebetulnya level 5 mau level 4 Retribution damage-nya kan berbeda, tapi mampu ke arah setup. Araki setup ini untuk solo kill. Sekarang patung lain tapi berhasil mendapatkan Futsuji dengan Magnifico. Feel sangat nikmat. Berhasil mendapatkan power of Araki. Tapi dari Retribution di tangan Ryota tanpa ada kontes membuat tim Araki mereka kehilangan 2 poin kill. Untungnya Skylar ganti dengan Goblin yang terkena solo kill di arah Goblin. Karena kalau itu enggak, mungkin kerugian sangat mahal di tangan Araki. Ya, ini keuntungannya banyak banget sebenarnya buat Rebellion tadi ya. Gara-gara Tifa-nya dapetin Turtle, terus dapetin Sujin juga. Tapi untuk tidak solo kill tadi yang terjadi, Matt harus lebih safe dulu mainnya. Karena dia nggak punya teman untuk bisa ngebuka mapnya. Dan yang terpenting adalah belum ada combo bareng sama UDCS yang bisa dijalankan dengan adanya satu gebrakan dengan Gila, dipaksa dengan flicker, berjika susu di garis final Indonesia. Save the Deacon, no. Nampaknya mereka tetap harus kehilangan suatu kesalahan Susuji, tapi dia tak menyegar untuk pulang. Tidak ada, nampaknya Kulton masih ada di depan mata dan Audi akan coba mendukung Byron. Mantan kawan dari tim yang lama, tapi tenggelamkan sejarah Goblin Solitusi. Mereka sama sekali gak punya power. Mereka gak bisa mempertahankan turret, bahkan dipecahkan dengan instan di menit yang keempat. Ya, tapi inilah agresivitas yang memang jadi power Rebellion loh. Menurut gua tuh hilang banget tadi di game pertama. Recovery-nya cepet banget dan sekarang kayak flicker agresifnya Cars, belum lagi dengan Audi yang berani maju ke depan. Itu kayak memang tipikal harus dibawa Rebellion. lagi ya Rebellion kali ini mungkin bisa dibilang keluar panas. Yes, aku setuju. Karena emang ini game mereka ini karakter mereka tapi idok yang selalu ngedinai untuk gold lane-nya bisa growing, bahkan ketinggalan banyak banget keuntungan. Skylar bahkan sekarang mendapatkan 2 kill, pasti akan makin lebih mudah lagi untuk mendapatkan gold lead-nya. Karena kalau misalkan kita lihat secara perbandingan 4.100 lawan 2.600, ini Matt benar-benar harus farming dengan cepat, kalau bisa bahkan ambil semua pelantikan gold-nya kalau bisa. Lihat di depan sana, sosok dia nggak boleh mau terjadi karena ada pertimbangan di pelan-pelan dan mencari Rudy dan berikan. Tolong sakit, walaupun damage berikan kali ini memang agak cukup lama, tapi baik time yang ada di dalam momen itu akan dapat ditugaskan oleh sosok dari Indo atau Provincia. Dan informasi yang diberikan ini masih memanfaatkan tanpa itu. Mereka nggak mau ngambil resiko juga ya ketika memang setup dilakukan di top lane mirroring tadi yang diharapkan bisa terjadi. Sayangnya ya poin kill aja nih yang bisa menjadi keuntungannya. Tarat mungkin bisa juga sih jadi poin kalian dari untuk tapi yang nggak ada poin jadinya. Oke, Mana stop vision tuh. vision yang sangat bagus dibuka. Pertama, satu, kedua juga Shatter ya, info ya. Nggak langsung pecah ya, nggak rubuh ya, tapi coba dia ngamanin pasifnya. Aman sih jatuhnya jadi tukar tangan dong. Iya, makanya kan tetap aja. Oh, mereka harus mendapatkan Audi. Coba mendapatkan Audi di depan sana. Dan tidak ada jalan untuk memaksa langsung. Dan dia menjaga untuk hidup informasi didapatkan. Kalau bisa masuk, kalau bisa memberikan informasi, dia bisa satu tapi saya tertarik Willow. Ketika sosoknya terang orang serang Willow, ini yang sangat berat adalah untuk masuk ke dalam. Kalau lagi jauh untuk pulang, mereka harus mengalahkan damage. Satu, deal damage mereka hilang. Dan kemungkinan besar Gitlet menjadi target utama. Masih loh dicari dia karena keluarnya dari Rebellion itu kayak selalu diketik kok. Ini mereka nggak tinggal diam, mereka mau maksa lagi. Dan kemungkinan chance mereka untuk coba buff itu kalau mereka paksa arahnya yang rugi. Iya, mereka nggak boleh overextend dulu sekarang, karena mau nggak mau kayak biarkan Suzuki dan Skylar-nya lebih growing lagi. Lalu dari segi gold-nya, kamu juga bagaimana nanti momentum ketika Ryota berada dari segi battle red division. Sebenarnya diuntungkan adalah arah kita karena mereka nggak dapetin 2 turtle yang pertama. Tapi sekarang Rebellion yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan perfect circle mereka. Karena kalau mereka melepaskan turtle-nya komplit, mereka akan argue. Bahkan sampai menuju 3.000 pun masih possible. Keras, memaksa balik ke belakang ke Skylar, tapi damage yang terlalu besar di depan sana Skylar. Akan coba mundur ke belakang. Informasi yang diberikan dari beberapa Skylar dan Timang Radio. Skylar selamat tapi nampaknya tidak tidak. Kastel sempat dengan Topi. Terlalu perkasa, dia mencatat. Kali ini menunjukkan seorang Igo. Dia pick off yang sangat berhasil. Tapi di balik sana, mereka mencoba menurunkan dengan Ryota. Tapi Ryota tidak bisa di pick off dengan instan. Karena Suzuki, dia hybrid profesor. Ya semua fail keluar. Jadi dia membuktikan kalau memang dari Rebellion mereka masih siap untuk main pick off, mereka siap untuk main pick fight. Berapa skill yang udah kebait tadi kan jadi masalah juga. Damage yang cukup tadi, apalagi bait yang bagus banget dari Cars. Itu bisa mancing karena Beyond position. Gila sih Kars.
dia bisa nyelamatin banyak banget kawanannya daripada Social dan juga tim fight. Dia bahkan paksa Skylar untuk mundur karena Skylar mereka kekurangan perfect tackle. Di sana dari tim Rebellion yang menandakan Gold makin membantu Nate untuk bisa bangkit dari kekalahan dia di lane. Ya, setidaknya ya, setelah dari kekalahan di lane ini yang sedikit menyakitkan bagi Golden dan Rebellion karena mereka harus mengejar ketertinggalan tersebut. Walaupun mungkin secara individual Skylar masih sangat unggul sekali. Tapi lagi-lagi Kars kayaknya bukan target yang tepat. Sang Shimoto menjaga pasti di depan sana. Kita sudah mau hit hold. Menuju ke bawah di desa menutup para pasukan dari tim Rebel untuk bisa memenang tim fight. Tapi dengan Suelmo yang telah benar tidak lagi ultimate. Kayaknya mereka meredam gameplay mereka. Mereka manfaatin power dari Matrix untuk clear dengan sangat cepat. Karena kalau tidak, wah ini berat banget kalau mereka paksa. Ya, dan itu bagus banget sih, kayak nggak pakai spell juga dari Audinya. Jadi mereka sebenarnya aja tadi mungkin kita ya trapnya juga bagus. Arah kilo sepakat bagian belakangnya. Tapi untuk gold yang sulit sebenarnya sama Rebel nggak terlalu jauh lah. Kita goldnya sama. Ini tim ini mereka punya power sebenarnya. Mereka punya power untuk melakukan pick off. Dan itu kayaknya bakal jadi cukup karena Audi sekarang udah ready dengan flicker yang dia miliki. Kalau flickernya wise untuk digunakan dan itu bakal jadi target yang bagus bakal work. Oh, tapi dia memaksa dengan cara pada yang Rocky yang terbuka. Buat itu kali ini walaupun terrorist jadi nggak terlalu mahal juga karena dia pakai stiker, dia nggak gambling di depan sana, dia nggak gacha. Dan dia ya kita lihat kan sudah nggak terlalu banyak. Sama dari itu. Oleh Crystal dari Skylar ini jadi item ketiga, item yang cukup sebenarnya ketika nanti memang permainan dari RRQ akan menuju pada front to back sehingga siapapun yang tertangkap dengan Sphere of Alpha harusnya bakal bisa di-follow dengan cepat juga. Karena kalau kita ngomongin Indok, inisiasinya nggak instan, dia masih butuh Dira dan juga Setsujin di depannya. Kalau nggak mau harus ada satu mission yang dibuka agar Indok bisa mendapatkan inisiasi yang lebih bagus lagi. Tapi kalau ini kita lihat ngomongin ke arah Purify cuma ada Suelmo di depan sana. Kar, Audi, kalau ketangkap ini, Overland ini dengan sekarang kondisi satu, punya Molly Crystal, mungkin bisa di-all-in sih. Udah pasti nggak sih? Iya, Siapapun ya yang miss rontok nggak sih? Sampai lihat penalti solo juga terpaksa. Sekarang berhasil cabut tadi, hantam seorang Kar. Penalti itu saja free down. Dan ingatan berhasil membuat orang sudah dimarkir. Mereka kehilangan mereka umur mereka. Dan nampak panjang dan kematian harus tidak sia-sia lagi. Keputusan itu cukup buru-buru dari RRQ, tapi mereka mau dongkrak dirinya. The best dapat Apalagi kita lihat ini ada Nathan, wah itu udah bukan hanya thank you dari Audi ya. Kenal ke belakang, itu mencoba diselamatin semua tapi bisa dicorong tangan. Dia bisa ditutup terlalu besar. Akhirnya dia untuk Lord jadi giveaway. Lord jadi sia-sia kali ini. hanya mengorbankan induk satu sosok romer yang sebetulnya memang dia pun udah siap untuk menjadi tumbal. Tapi ya, dengan Lord yang berjalan di bagian bottom lane, setup di depan RRQ ini bagus banget. dan ini bakal benar-benar jadi Lord giveaway. Jadi Lord giveaway. Tenang dulu karena Lordnya slow push di area bottom lane. Jadi mungkin masih bisa dimaksimalkan selama nanti Riotanya akan kembali lagi ke lane of down. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah Rebellion mau melakukan setup apa karena ODCS ready lagi nih dengan Divine Judgment yang dia miliki. Dia mau main front to back kayak tadi atau mulai ditarget dia ke Setsujin aja pemegang Retribution karena kebetulan belum punya Immortality. Oke, kita lihat dari Audi CS lihat dia menjadi penjelasan siapa yang akan coba dia hukum dan Skylar di depan sana masih sangat kuat dan Lord pertama memang tidak terlalu sakit tapi Lord berikutnya kalau misalnya Skylarnya nggak dimakan itu juga nggak akan berarti bro. Ya, dia punya entropy yang stiker sedikitnya targetnya mungkin lagi dia harus ke depan dulu. Jadi sekarang sepanjang karir AUDCS di MPL ID kacau jadi hero power dari AUDCS dengan 9 kali pick dan 89% win rate. Wah, itu kayak tinggi banget. Oke, tapi dia terpaksa bercampur ke belakang. Ayo, tambahkan Roto dari Kapras menutup pasangan orang ke depan. Bisa mendapat pasir Skylar. Coba kembali dari segi tengah dalam menembakkan. Audi hilang dari kantong besar. Berapati gak bisa menembakkan Skylar, tapi dia dengan 2 poin juga dapat yang membuat Setsujin pun juga hilang. Dan akhirnya ter-shutdown untuk para pesanan tim Marang. Oh, Kars ini dia lagi-lagi ya yang membuat momentumnya tadi nutupin kolom damage Skylar yang tadi gak ada di posisi tersebut. Yang gak ada damage jadinya 3 orang yang tadi tutup pakai penalti terus. Iya, padahal Skylar tadi udah sempat berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Orang dari RRQ benar-benar kayak di push balik dengan adanya pick off yang terjadi.
Walaupun tadi Matt sempat mendeliver damage dengan sangat-sangat tinggi sekali, tapi lagi-lagi itu semua terjadi karena ada Cars, penalty zone yang mendapatkan poin dan drop scope Meteor yang akan menjadi sebuah sebuah jawaban ketika nanti dia reverse sama entropy-nya Skylar. Lagi-lagi targeting sih ini. Udah mulai cari target yang tepat. Apakah nanti Sebuah Judgment lagi-lagi akan ke Indo yang menjadi inisiatornya atau Suzuki sebagai pemegang Retribution? Mumpung belum ada Winter Crown kelihatannya. Wah, enak. Baru ada Winter Crown. Jadi enak sih langsung start. Tapi sekarang dong, dia juga nggak boleh ngelepasin posisi dia miliki. Dan bahkan kalau itu, dia bisa lebih responsif sih dibandingkan dia harus untuk permainan dari awal. Dia yang nanti direspon dengan counter setup dibandingkan dengan nantinya dia yang malah dikawal lebih macam terjadi. Malah cuma masa saya ke depan sana, terowong saya pakai masih bisa dipukul ke arah belakang. Tapi Lord kali ini akan lebih kuat dibandingkan Lord sebelumnya. Skylar tugasnya akan bertambah dari mungkin itu hanya supply di image karena dia juga harus clear cepat dan fokus. Jadi sebuah jawaban akan ada clear kalau tidak kita lihat di arah bottom lane ini dari arah itu mendapatkan pukul yang sangat maksimal. Jadi semua push kayaknya mau coba buat di press dulu ya kan bagian bottom lane. Mungkin mereka akan nge-push di dua lane yang akan ini bagian bottom lane dan juga bagian lane. Pokoknya masih jauh. Skylar di sana, coba ke belakang tapi informasi dari coach game harus share step ayo posisi terus kalau ini kenapa Titan boleh selesaikan dalam bottom lane. Tapi mereka akan coba melakukan ini dengan sangat cepat. Informasi yang dapatkan adalah Audi dan Bonsil. Tapi dia bisa sekali untuk masuk flicker dan dipecahkan memukul salah satu merah. Ring besar di bagiannya tidak bisa jadi fans lagi. Ada pecahkan Win. Masih banyak cairan kepada jawaban mereka tidak bisa mengon cover. Win di sana akan menjadi sebuah badan. Tapi Skylar, Aura akan membuka badan di depan dan motor nanti marah mereka kill atau dia sama pemain kill. Kalau masih mau beranikan, kalau tidak ada damage yang bisa diberikan dan Skylar kondisinya dia nggak punya win operation dari 1v1 dan tembakan yang kita dari Skylar bisa berbeda tuh. Ini full damage ya dari Skylar-nya. Lagi hanya bermodalkan dengan adanya Blood Wings sesuai. Tapi lagi-lagi keuntungan masih ada dari kubu dari Rebellion sekarang. Karena mereka memanfaatkan untuk mendapatkan satu base turret minimal. Tapi Lim, kalau misalkan hanya ditukar dengan satu base turret, menurutku mereka bisa lebih daripada itu. Ketika nantinya mereka miss inisiasi di bottom lane, daerah yang menjadi korban dan terjadi dekat dengan Audi. Sebenarnya mereka hanya sedikit melimitasi aja untuk farmingnya dari Tyrion agar dia tidak bisa menjadi salah satu jawaban untuk nge-stop damage dealernya, terutama untuk Swallow dan juga Matt di belakang. Kalau dilihat dari revisinya dengan 0,48 ini akan membuat Cars lebih bebas lagi masuk ke arah belakang, tangkap siapapun yang ada di sana. Ini jadi peran mahal banget. Ini kalau bisa mau ditutup ke waktunya masih terlalu banyak. Langsung rasa sedap sisi Tyler Red. Ya, ini dia setup versus counter setup. Haja versus Kufra. Yang udah lama banget kita nggak lihat mungkin di beberapa peta belakangan, tapi mudah kembali kebijakannya meta-meta Hero Dash, Fighter Assassin sebagai pemegang Retribution mulai laris lagi, mulai memberikan sekarang Matt punya Demon Hunter Sword akan lebih mudah lagi untuk menumbangkan bagaimana HP tinggi dari Tyron, Indo, atau bahkan mungkin dari Suzuki. Posisi teammate sih. Yang penting Matt selalu bisa berdekatan mungkin dengan Audi ataupun dengan Cars karena supaya dia harus dijaga banget badannya. Kedua, kondisinya kali ini dari Smile mau, kenapa dia berani nge-pop? Kalau kita mau depan sana mau dimakan, di-poin, itu nggak bakal worth it dengan adanya Oliver dan juga skill khusus pertahanan hidup dia gitu. Terlalu banyak untuk dia bisa bertahan hidup. Selama masih dominan sih, gua rasa nggak bakal. Oh, dapat tinggal aja besarnya memang besar. Kenapa kayak Cars masih bisa selamat? Terlalu banyak skill yang telah dikeluarkan sama Thomas dan tim Marakio, mereka kehilangan power. Pertama Indo kepop, kedua mereka akan ada red informasi yang sangat valid di depan mata. Soalnya kalau dua-duanya sebenarnya enakan dari Rebellion, mereka bisa mengincar cepat dan posisinya udah kosong. Jadi tugas seperti ini bahaya banget sih. Tapi sekarang masalah meter makanya hilang. Siapa? Memutuskan mempertahankan dia masih di mana tidak ada keterangan. Ada pemain yang cara nggak bisa mencoba bertahan. Yota bersama dengan kawan-kawan dari tim Raga dan mereka bergerak belakang. Karena tidak ada meter mereka punya power. Meter buka badan Meter awareness yang di bawah ini juga Profesor KD. Oh my god, Tyron dengan pick-off-nya mengubah nasib dari Aryu. Bahkan dengan semua keunggulan Rebellion, Aryu membalikan dengan satu buah momen saja. Oke, mereka nggak mau kasih nafas, dia
para Voltin. Mereka coba untuk dorong juga di dalam lane-nya supaya para pasukan dari tim RQ mendapatkan 3 lane maksimal. Wah, nggak cuma 3 lane sih. Karena mereka ngebayar lunas semua gold lead yang dimakan sama Rebellion. Dan mereka akan memanfaatkan bagaimana slow push di area bottom lane agar nantinya mid lane juga bisa menjadi jawaban agar nantinya mereka bisa mendorong balik dengan ada super minion wave. Oke, tapi kalau ngomongin defensif juga ya, dari Rebellion, mereka masih punya high ground defense juga sih. Patrick bisa kita tahu ya, untuk double ultimate-nya, 2 ultimate bisa mulai dengan wave sudah lumayan cepat. Apalagi di Red Dead French. Dan ya, kalau itu untuk masuk, ada Dog nih yang bakal jadi tim terkuat. Dan 3 flicker, jangan lupakan itu. Rebellion ready semua flickernya, sementara Ararkyo sudah gunakan tadi titipan area Lord ke buka badan. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang akan membuka inisiasi terlebih dahulu? Juga tanpa flicker. Jangan-jangan Rebellion akan melakukan counter setup-nya ketika berada dalam keadaan di-push oleh Lord. Tapi itu worth it banget sih, flicker semua yang mereka miliki, tapi lihat itu di depan sana. Maka coba untuk membuka badan, hanya menang putih. Para pasukan dari tim RQ mereka pun berjenang, tidak boleh terlalu buru-buru. Dapat hit turun saja udah babak untuk mereka. Itu